Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Kalian baik-baik saja. Baik. Di sini Bapak mengumpulkan kalian ya antara kelas 2 dan juga kelas 3 di dalam satu ruangan. Karena guru kelas 3 pada hari ini tidak masuk karena sakit ya. Anak-anak, kita doakan guru kelas 3 supaya sehat kembali dan juga bisa mengajar kalian bersama-sama di sini. Jadi tidak apa-apa ya, satu kelas kita berbagi ruangan dengan kelas 3 dan kelas 2 ya. Oke, apa ya? Sebelum kita masuk kepada pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bisa dipahamkan dan juga bisa dilancarkan pada pelajaran ini. Baik ya. Untuk berdoa, Bapak yang pimpin ya. Pimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Sebelum pada pelajaran dimulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Nah, sebelumnya Bapak akan mengajar terlebih dahulu ya kepada kelas 2, kelas 3 mohon diam dan juga dengarkan apa yang nanti Bapak akan sampaikan. Oke. Untuk kelas 2 hari ini siapa di sini yang tidak sekolah? Hadir semua? Oh, alhamdulillah ya, hadir semua. Bagus ya, kelas 2 hadir semua. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan mempelajari pelajaran PKN yaitu tentang gotong royong ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya dirapikan dulu tempat duduknya, siapkan dulu alat tulisnya, siapkan dulu penglihatan dan pendengarannya supaya kita belajar maksimal pada hari ini ya. Oke, silakan buka bukunya di halaman 6 untuk kelas 2. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pelajaran PKN yaitu tentang rukun ya. Nah, oke, anak-anak, untuk kelas 2 sekarang kita akan belajar tentang gotong royong ya. Gotong royong. Di sini kalian apakah masih ada yang ingat apa itu yang disebut dengan gotong royong? Ayo coba, apakah ada yang ingat? Iya, betul. Apalagi? Betul ya. Gotong royong itu merupakan bekerja bersama-sama dengan hidup rukun, saling berbagi dan juga tolong menolong. Maka itu yang disebut dengan gotong royong ya. Itu yang disebut gotong royong. Nah, sekarang anak-anak bisa dilihat pada gambar ini ya. Ada beberapa gambar. Coba apa yang kalian ketahui atau apa yang kalian bisa simpulkan pada gambar ini? Apa? Coba. Oke, betul. Apalagi? Tolong menolong. Oke, bekerja sama. Bagus. Apalagi? Hidup rukun. Iya, betul ya. Pada pelajaran hari ini Bapak akan mengajarkan kepada kalian bagaimana sih cara hidup rukun ataupun gotong royong yang berada di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat ya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang hidup rukun yang ada di sekolah ya. Kita lihat juga pada gambar ini. Contoh pada gambar ini adalah contoh hidup rukun yang berada di sekolah. Apa saja coba? Apa saja hidup rukun yang ada di sekolah? Coba apa saja? Ya, berteman baik dengan teman. Apalagi? Menghormati kepada guru. Terus apa lagi? Iya, betul ya. Itu adalah salah satu contoh hidup rukun yang ada di lingkungan sekolah. Nah, salah satunya yaitu kalian mengucapkan salam kepada guru dan juga teman ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam ajaran agama Islam itu ada hak untuk
mengucapkan salam ya, baik kepada guru ataupun kepada teman kalian ya. Yang selanjutnya tidak sombong ya, kalian juga tidak sombong kepada teman kalian ataupun kepada siapapun, itu jangan kalian sombong. Yang selanjutnya harus menghargai teman meskipun berbeda pendapat, juga suka menolong dengan teman dengan ikhlas, dan juga tidak membeda-bedakan teman ataupun selalu hidup rukun dengan teman ketika kita berada di lingkungan sekolah. Nah, kedua apa? Kedua, hidup rukun berada di rumah. Nah, kita lihat contoh ini ya. Nah, di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa dua orang kakak beradik ini hidup berdampingan dan juga tidak saling menyalahkan, tidak saling bertengkar gitu ya, harus saling bekerja sama, tolong menolong ketika ada pekerjaan rumah nih, misalnya bersih-bersih rumah gitu ya, itu kita harus bekerja sama dengan kakak maupun dengan orang tua kita. Dapat kita bayangkan ketika di rumah kita tidak hidup rukun, artinya selalu bertengkar ataupun di rumah tidak damai, tidak tentram, itu bisa kita bayangkan bukan bagaimana kondisi rumah gitu ya. Itu akan tidak baik-baik saja ataupun tidak enak gitu kan dilihatnya. Tapi ketika kita berada di rumah dengan hidup tentram, damai, rukun dengan anggota keluarga, baik dengan orang tua, kakak ataupun adik, maka hidup kita akan lebih tenang, enak dilihat juga ya oleh orang lain. Maka inilah contoh daripada hidup rukun di rumah. Oke, selanjutnya hidup rukun berada di masyarakat. Ya, kita lihat contoh ini. Nah, ini adalah contoh hidup rukun berada di lingkungan masyarakat. Nah, bahwa kita ketahui juga bahwa manusia itu makhluk yang bersosial, artinya memerlukan orang lain, artinya kita butuh dengan orang lain. Makanya ketika orang lain ataupun tetangga kita sedang mengalami musibah gitu ya, mengalami kecelakaan ataupun apapun, kita wajib membantu mereka gitu ya, kita wajib menolong mereka. Adik kelas 2 dicukupkan dulu sebentar ya, cukupkan dulu materinya. Nah, sekarang kita Bapak akan lanjut pada kelas 3 ya, pada kelas 3. Dimohon untuk kelas 2 yang terlebih dahulu. Sekarang Bapak akan mengajar terlebih dahulu kepada anak-anak kelas 3. Nah, baik, untuk kelas 3 kita akan mulai materi hari ini, itu pelajaran IPS tentang kerjasama ya. Nah, Bapak mau nanya dulu terlebih dahulu, apakah di sini masih ada yang tahu apa itu kerjasama, apa itu bekerja sama ya? Oke, ya betul ya, kerjasama itu merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih demi mencapai tujuan yang sama. Nah, maka itu disebut dengan kerjasama ya, betul ya. Nah, sekarang kita lihat pada gambar ini. Nah, di sini merupakan beberapa bentuk contoh kerjasama yang berada di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, gitu ya. Ini, nah, bentuk kerjasama tersebut akan kita pelajari materinya pada hari ini. Ya, silakan buka bukunya di halaman 9, buku IPS-nya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang bagaimana sih cara kita kerjasama di rumah ya. Nah, bisa lihat di gambar ini adalah contoh kerjasama di rumah. Sebagaimana yang telah tadi Bapak katakan pada kelas 2 bahwa di rumah juga harus hidup rukun ataupun bergotong royong. Ketika orang tua kita sedang membersihkan halaman rumah gitu ya, kita harus membantunya mereka. Maka kita sudah melaksanakan kerjasama di rumah. Itu baik dengan siapa saja gitu ya, baik dengan orang tua, kakak ataupun adik gitu ya. Pokoknya yang ada di anggota keluarga kalian yang ada di rumah. Akhirnya kita
lanjut kepada kerjasama yang ada di lingkungan sekolah. Nah, kita lihat pada gambar ini contoh berada kerjasama yang berada di lingkungan sekolah. Apa saja sih yang disebut dengan kerjasama yang berada di lingkungan sekolah? Nah, baik, karena adapun bentuk daripada kerjasama yang berada di lingkungan sekolah itu seperti kita melakukan kegiatan piket di sekolah gitu ya, ketika banyak sampah ataupun di ruangan kita belum bersih, kita melakukan piket gitu ya, maka itu disebut dengan kerjasama yang berada di lingkungan sekolah. Yang kedua bentuk kerjasamanya yaitu ketika ada tugas dari guru, yaitu tugas kelompok misalkan ya, kita juga sudah melakukan kerjasama di lingkungan sekolah gitu ya, ataupun melakukan belajar kelompok mandiri kalian ketika di sekolah gitu ya, ataupun ketika olahraga kalian di olahraga seperti bermain sepak bola gitu ya, itu melatih kerjasama daripada kalian gitu ya di lingkungan sekolah ini. Maka itulah beberapa contoh, itulah beberapa bentuk kerjasama yang berada di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama gitu ya, berada kerjasama ketika berada di lingkungan rumah gitu ya, kerjasama dengan orang tua, kakak ataupun adik, bahwa pekerjaan di rumah itu tidak sedikit gitu ya, akan lebih meringankan lagi kalau pekerjaan tersebut sama-sama dilaksanakan oleh anggota keluarga yang berada di rumah. Nah, maka itu yang disebut dengan kerjasama yang berada di rumah, sehingga bisa mencerminkan hidup di rumah itu menjadi hidup yang aman ataupun tentram, rukun ya. Nah, selanjutnya hidup di kerjasama di sekolah ya, di rumah sekolah itu berbagai macam cara gitu ya, seperti kita melaksanakan piket di sekolah gitu ya, ataupun mengerjakan tugas kelompok dari guru ya. Nah, maka itu yang disebut dengan kerja sama yang berada di lingkungan sekolah ya. Nah, baik, karena itu untuk mungkin materi untuk kelas 3 tentang kerjasama dari pelajaran IPS pada pertemuan ini. Nah, baik ya, untuk kelas 2 dan juga kelas 3 alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita sudah belajar bersama-sama ya, sudah belajar bersama-sama, yaitu kelas 2 dengan pelajaran PKM tentang gotong royong, dan kelas 3 tentang pelajaran IPS yaitu tentang kerjasama. Oke, untuk kelas 2 apakah ada yang mau bertanya pada pertemuan hari ini? Oh, tidak ya, berarti sudah mengerti mungkin ya untuk kelas 2. Untuk kelas 3 oke, ada aspek yang juga tidak ada bagus ya, sudah paham mungkin ya untuk materi pada pelajaran hari ini. Oke, Bapak anggap kalian sudah paham. Oke, anak-anak, Bapak anggap kalian sudah paham ya pada pelajaran hari ini. Nah, setelah itu Bapak akan meminta kalian untuk mengisi tugas yang akan Bapak berikan kepada kalian ya. Untuk kelas 2 ini adalah tugas kalian ya, tugas kalian tolong dikerjakan dan besok dikumpulkan lagi ya untuk kelas 2. Dan untuk kelas 3 ini adalah tugas kalian, mohon dikerjakan dan juga besok dikumpulkan ke Bapak lagi ya. Nah, itu mungkin untuk tugas hari ini. Di pada kesempatan hari ini kita alhamdulillah telah belajar bersama antara kelas 2 dan juga kelas 3 walaupun dalam satu ruangan ya, walaupun dalam satu ruangan. Bahwa di kelas 2 tadi telah belajar tentang hidup rukun ya, karena hidup rukun itu penting bagi kalian, penting untuk dilakukan baik itu di lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat ya, karena dengan hidup rukun kita akan hidup dengan tentram dan juga damai. Nah, adapun untuk kelas 3 materi tadi yang tadi disampaikan oleh Bapak yaitu pelajaran IPS tentang kerjasama juga itu harus kalian lakukan di masing-masing ya, baik di rumah maupun di sekolah ya, supaya kita juga hidup terus. Nah, itu mungkin pada pelajaran hari ini yang dapat Bapak sampaikan kepada kalian anak-anak kelas
2 maupun anak-anak kelas 3. Mudah-mudahan ilmu pada hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa diterapkan oleh kalian di kehidupan sehari-hari. Ya, itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.